Here's Ederson, and he crosses to Catalara. That Gasperini says to them, "You're playing that well." It's an interesting. Where he goes. Karnaseki off his line sharply. Not quite, of course. They generally do their best work in the second half for a moment. He looks in the mood tonight, Mbappe. And waiting underneath it. Valverde, deflected, corner. Left and right. I'd like to see him sometime. Box, Ruggieri. Now it's Ademola Lookman. Oh, what a pass by. Yes. Vasquez, Nova does get the cross. Hean's trying to get to him. Great stop by Karnaseki. And stopping Mbappe, Lookman. They might level here. Rudiger standing very... Kolasinac trying to win one. That's a foul by Pasalic. Well tonight, knowing the strength of the threat. Nova. Outswinger. Vinicius Junior to Mbappe. They try it into the space. Bellingham this time they're well in Serie A. Ederson on the outside. De Catalara went across the line. Oh, De Catalara. It's over his head. Lookman comes in. Random football again. Lookman. Pasalic. De Catalara in the plot over the last 5 minutes. He's been out for 4 games. That's right. He's thinking. Bellanova looking again. Durun. Tumultuous welcome and build up again. Ederson. Garcia shows him the line, but the cross come from Atalanta. De Catalara. The ball was live. Junior. He's been outstanding, isn't he? Bellanova. A little bit more height on the. Rudiger heads it wide. It's a great rescue that. At the moment, he looks as if he's been there all his life. League nights, their recent prone to distract. Rodrigo will be in the middle. Diaz. De Catalara. Stoppage time here, the injury to Mbappe. De Catalara. Man waiting underneath it. Box, Ruggieri. Yes. Vasquez. Lookman, they might level here. Well tonight, knowing the strength of the threat. Vinicius Junior to Mbappe. They try well in Serie A. Ederson. It's over his head. Lookman comes in through Pasalic. De Catalara. He's been out for 4 games. That's right. He's thinking. To Mbappe. What a touch by Kylian Mbappe! What a goal by Kylian Mbappe! Real Madrid go in front. It's his 50th UEFA Champions League goal, and it was as special as most of them. What a fabulous goal. We've said that he's up for it tonight. The runs he's making, he's looking at elusive. He wants to get in behind defenders. But him and Diaz, that's the 3rd time a little ball from Diaz has found Mbappe. One would have been offside, the other one he got in. But again, Diaz has really started well. Lovely little ball. First touch, immaculate. I think it's Darun. He just leaves him there. That touch, look, it's perfect. Darun cannot make the tackle. If he brings him down, he gives a penalty away, maybe a sending off. But Punched by Ederson, that's a little foul. Great bit of work by Courtois. Well struck shot. They did Lucas Vasquez. The Catalara, no way through, but Atalanta get this through. Real Madrid in. Jude Bellingham. Brilliant from him. Real Madrid go further in front. They're 3-1 up and heading for the 3 points. Unless Atalanta come up with something really special. Talk about having a ruthless cutting edge. Real Madrid have just shown what it's all about. talk about putting a team to the sword. My word, the follow-up from 2-1 up to 3-1 with Bellingham's run. As I said, first half, if the strikers are not, Mbappe's gone off, he's looking to go behind, he's come off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, selamat malam semuanya. Salam olahraga. Oke. Di video kali ini saya membahas salah satu berita bola yang baru kemarin bertanding, yaitu Real Madrid versus Spanyol dengan skor 2-0. Nah, di sini
Katanya Mbappe pimpin top skor La Liga, kata temennya. Karena kemarin Madrid ini melawan Spanyol ini dengan skor 2-0, Mbappe pimpin top skor La Liga. Oke. Sebelum kita lanjut ke temanya, saya sudah menyediakan salah satu resumen cuplikan-cuplikan gol di sebelah kiri sini sebelum kita melanjutkan, biar kalian terhibur. Langsung saja ke pembahasannya. Gol Kylian Mbappe untuk Real Madrid saat kalahkan Espanyol 2-0 memastikan penyerang Prancis itu pemimpin top skor La Liga 2025 sampai 2026 untuk sementara. Karena apa? Karena pekan-pekan ini masih padat, bukan padat sih, masih lama. Mungkin sampai match 38 nanti masih lama lah pokoknya. Dalam laga Real Madrid versus Espanyol di pekan kelima La Liga pada hari Sabtu kemarin, Mbappe mencetak gol kedua untuk Madrid di menit ke-47, sedangkan gol pertama itu di Los Blancos dicetak Eder Militao di menit 22. Torehan itu membuat Kylian Mbappe ada di puncak daftar sementara top skor teman-teman ya di La Liga. Ya, kenapa? Karena yang kita tonton lah untuk fans Real Madrid terutama ya. Sebelum dia pindah ke Real Madrid juga menurut saya di Paris Saint-Germain PSG teman-teman ya. Mbappe itu menjadi striker yang sangat tajam ya di PSG. Jadi mungkin si Real Madrid ini tertarik mendatangkan Mbappe ya, dari segi kualitasnya udah nampak ya teman-teman ya. Dari pengalamannya bersama Prancis, bersama Paris Saint-Germain, dan nampak tuh mungkin tertarik ya. Wajar aja jika Mbappe ini sementara menjadi top skor ya. Mudah-mudahan saya sebagai fans Madrid juga, semoga saja Mbappe ini memang benar-benar jadi striker tajam ya buat Madrid ya. Karena untuk sekarang Madrid ini menurut saya ini agak kurang, walaupun menangnya tetap entah kenapa kurang apa gitu, heran. Nah, Kylian Mbappe ini sejauh ini dari pekan ke-1 sampai pekan kelima telah mengoleksi 4 gol untuk Real Madrid di La Liga teman-teman. 4 gol dalam 5 udah ke pekan kelima itu udah cukup bagus sebenarnya. Pekan 5 itu masih awal-awal musim, masih lama lah. Ia mengungguli Tajon Buchanan. Buchanan ini pemain asal Villarreal teman-teman, hingga Car Eduardo yaitu berasal dari tim Levante. Tim Villarreal teman-teman, yang sama-sama membukukan 3 gol. Di posisi pertama itu ada Mbappe, dan yang kedua ketiga itu ada Tajon Buchanan dan Car Eduardo. Di posisi kedua seharusnya itu kita bisa melihat dari urutan klasemen misalnya itu. Nah, kita akan membahas performa Kylian Mbappe di Liga teman-teman. Oke. Dalam sejauh ini menurut saya pribadi performa itu walaupun udah mencetak gol, menurut saya itu udah menjadi top Mbappe. Karena sekarang bisa dibilang tuh Mbappe pengidap Madrid. Nah, karena cuma Mbappe doang yang nampak menurut saya ya. Jadi wajar lah dia menjadi sosok sang bintang Madrid teman-teman. Oke. Kylian Mbappe berduet dengan Gonzalo Garcia di lini depan Real Madrid dalam formasi 4-4-2 teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri Gonzalo Garcia itu siapa, searching aja. Sempat belum panas di babak pertama teman-teman ya, Kylian Mbappe akhirnya mulai menemukan permainannya di usai turun minum. Nah, mungkin di babak kedua ini banyak lah ya yang
memberitahu atau menginformasikan tentang segala bentuk kekurangan, kelebihan, benar. Mungkin Mbappe juga bisa membaca pergerakan musuh atau membaca permainan kawan. Jadi Mbappe bisa dibilang menemukan permainannya, teman-teman. Oke. Dan setelah babak turun minum, Real Madrid ini, teman-teman, mulai bermain lebih agresif, lebih serangannya lebih cepat gitu. Usaha itu kembali membuahkan keuntungan untuk sang penyerang asal Prancis itu yaitu Kylian Mbappe. Lanjut. Di menit ke-47, Kylian Mbappe mencetak gol dari jarak jauh untuk Madrid, teman. Setelah menerima assist dari Vinicius Junior, Mbappe yang berada di sisi luar, di sisi kaki luar, di sisi kiri luar, teman-teman. Mengirim sepakan yang sangat kencang sekali kepada kiper itu, teman. Jadi sebagus-bagusnya kiper, kalau ditendang kayak gitu pasti bakal kebobolan. Lanjut, teman-teman. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Espanyol dan berbuah gol kedua Real Madrid, teman-teman. Gol Mbappe ini, teman-teman ya, memastikan Real Madrid memenangkan laga ini dengan skor 2-0, teman-teman ya. Kita tidak tahu nih klasemen sekarang itu dipimpin oleh siapa. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan membahas klasemen La Liga. Apakah Real Madrid bakal memuncaki klasemen atau bakal ada sang mega bintang Barcelona, teman-teman. Nanti baru kita bahas. Nah, tadi kita bahas apa saja? Bahas pertandingan Madrid Spanyol. Yang kedua membahas strategi, dan sekarang ini kita membahas yang paling penting, yaitu statistik Mbappe, teman-teman. Mungkin ini kita bahas pas Mbappe melawan Spanyol aja ya, soalnya itu kita membahas awalnya itu. Oke. Statistik Mbappe bersama Real Madrid melawan Spanyol, teman-teman. Oke. Kylian Mbappe tampil selama 89 menit di laga Real Madrid versus Espanyol. Hampir full time, teman-teman ya. Oke. Sepanjang laga atau sepanjang permainan, teman-teman ya, naluri Mbappe sebagai striker atau bisa dibilang penyerang haus gol cukup tergambar jelas, teman-teman. Striker timnas asal Prancis itu menorehkan total 8 tembakan dengan 3 diantaranya shoot on target, teman-teman. Dan dicetak oleh dia berhasil cetak 1 gol. Mbappe juga mencatatkan 52 umpan sukses dari total 55, berarti 3 dia gagal umpan. Selain itu, ia juga berhasil membukukan 11 sentuhan di kotak penalti lawan. Rating yang didapat oleh Mbappe melawan Espanyol waktu itu dengan skor 2-0 yaitu 8.3. Tertinggi kedua setelah Valverde yaitu 8.5. Oh, Valverde juga bagus ya, cuma kenapa aja saya cuma memperhatikan Mbappe. Namun di akhir laga Kylian Mbappe dinobatkan sebagai man of the match. Wow. Real Madrid versus Espanyol, karena apa? Kan saya udah bilang tadi,
Valverde pun tinggi, saya tidak nampak. Jadi lebih pada ke Mbappe, soal striker kan. Itu dia. Oke, kita bahas masalah, bukan masalah, kita bahas sesuai ucapan yang kita tahu aja teman-teman. Bentar ya teman-teman. Oh, kita bahas klasemen. Oke, kita cari dulu, Kak. Saya tidak harus mencari. Klasemen La Liga pekan kelima saat ini yaitu, tebak siapakah sang pemuncak klasemen, teman-teman. Nah, di peringkat, kita dari peringkat ke 10 besar aja ya, 10 besar. Di peringkat ke 10 ada Alaves dengan poin 7. Di peringkat ke 9 ada Sevilla dengan poin 7. Di peringkat ke 8 ada Getafe dengan poin 9. Sedangkan Bilbao di posisi 7 dengan skor 9. Real Betis berada di posisi ke-6 dengan poin 9 juga. LCH dengan poin 9 berada di posisi ke-5. LC ini kayaknya pemain baru apa ya? Tim baru apa ya? Kemungkinan besar ya tim baru LC ini. Lolosan dari Liga 2, La Liga 2. Espanyol berada di posisi keempat dengan poin 10. Villarreal dengan poin 10 di posisi 3. Nah, antar kedua nih. Langsung aja. Di posisi kedua diisi oleh Barcelona dengan poin 13. Sedangkan Real Madrid di puncak klasemen nomor 1 dengan poin 15. Nah, di sini statistik kita lihat ya. Barcelona udah mengalami seri sekali, Real Madrid belum ada. Menang tanding 5. Poin 15. Jadi pekan kelima ini Real Madrid belum mengalami kekalahan teman-teman ya. Seri tidak ada. Jadi menang terus, mantap lah itu dah. Teman-teman. Oke. Jadi kalian nggak dengar ini kan? Apa namanya? Atletico Madrid di posisi berapa? Nah, saya mau bahas itu. Atletico di 12. Real Sociedad di 18. Aduh, terus jauh kali nih main kelas kayak ini. Nah, pada tanggal 20, pada tanggal 24 dini hari, Real Madrid akan menghadapi Levante pada tanggal 24 dini hari jam 2.30 teman-teman ya. Levante ini berada di peringkat ke-16 dasar klasemen. Enggak dasar sih, 16 itu kemungkinan besar tuh 16 peringkat 3 dari bawah teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga udah bingung kali ngomong apa ini. Intinya Mbappe striker house goal yang sangat tajam teman-teman ya. Oke, demikian video ini. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.